Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita usut tuntas kasus kekerasan santri di Lombok. Sahkan PP tentang penghapusan kekerasan dan perlindungan korban di institusi pendidikan. Kasus indikasi pembakaran santri di Lombok, negara wajib menghadirkan keadilan, pemulihan korban, dan reformasi perlindungan anak. Seorang santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat meninggal dunia. Sementara 2 santri lainnya mengalami luka bakar berat setelah dibakar oleh rekannya sendiri. Kasus ini akhirnya dilaporkan ke polisi setelah korban tidak mendapatkan pertanggungjawaban yang memadai dari pihak pesantren. Indonesia, beberapa hari ini saya terus berkoordinasi dengan besti si akunya di Lombok, Mas Joko, sebagai kuasa hukum para korban dalam indikasi pembakaran di salah satu pesantren di Lombok Tengah. Berikut update kasus hari ini Kamis 9 Juli 2026 dari kuasa hukum para korban, Mas Joko. Indonesia, ini adalah besti si akunya, Laskar Juang Indonesia yang ada di Provinsi NTB, tepatnya di Kota Mataram. Namanya Mas Joko. Mas Joko ini sekarang dari Lembaga Perlindungan Anak di Kota Mataram dan mendampingi atau sebagai kuasa hukum para korban dalam indikasi pembakaran di salah satu pesantren, dan kita ingin mendengarkan kelanjutannya. Proses hukum kan sudah berjalan tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana rehabilitasi kesehatan dari para korban yang masih hidup. Karena korban yang masih hidup ini mengalami luka bakar 85%. Di sisi lain, BPJS abai di sini, negara abai karena BPJS tidak menanggung biaya kesehatan. Bahkan biaya kesehatan yang awalnya ditanggung oleh BPJS sebelumnya, tapi karena kasus ini viral bahwa itu tidak pidana, korban itu diminta untuk membayar. Bahkan di beberapa tempat visum itu masih bayar Kita tentu nanti perjuangkan bersama, mohon juga kita terus berkoordinasi. Pada kesempatan ini saya mengapresiasi juga langkah Kapolda Nusa Tenggara Barat beserta jajaran Polda NTB yang bergerak cepat mempercepat penyidikan, menetapkan 2 tersangka pada hari ini, yakni seorang santri dan seorang pimpinan pesantren, dan Kapolda juga berkomitmen menjamin keberlanjutan pengobatan para korban. Alhamdulillah. Langkah ini merupakan wujud kehadiran negara yang patut diapresiasi dan harus dikawal hingga seluruh proses hukum dan pemulihan korban selesai. Namun kasus ini sebenarnya bukan sekedar perkara pidana, tetapi juga menyangkut pelanggaran hak konstitusional anak. Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, terlindungi dari kekerasan. Sementara pasal 28I ayat 4 mewajibkan negara melindungi dan memenuhi HAM. Izin saya juga mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Convention on the Right of the Child (CRC) melalui Kepres nomor 36 tahun 1990 yang diimplementasikan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, bagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Yuk kita jalanin, udah banyak regulasi, tapi makin hari rasanya makin banyak kasus dengan korban anak, bahkan sampai kasus kekerasan seksual termasuk di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk di pesantren. Apabila dalam kasus di Lombok di sebuah pesantren unsur pidana terbukti, maka pelaku dapat dijerat pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Indonesia, selain itu, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP memungkinkan penerapan pasal 20 penyertaan, pasal 21 pembantuan, dan pasal 36 pertanggungjawaban pidana, dan pasal 466 apabila terbukti mengakibatkan luka berat atau kematian. Penegakan hukum harus diiringi pemulihan korban. Indonesia, pasal 404 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan menjamin korban
korban memperoleh pelayanan kesehatan dan rehabilitasi. Jadi nggak bisa itu BPJS, nanti kita diskusikan kalau minta duitnya balik. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang perlindungan saksi dan korban mewajibkan negara memberikan perlindungan bantuan medis, rehabilitasi fisik, mental, psikologis, psikososial, restitusi, serta menjamin pembiayaan pemulihan hingga korban pulih. Oleh karena itu saya merekomendasikan pertama, Polda NTB bersama Direktorat PPA dan TPO Bareskrim Polri insya Allah menuntaskan penyidikan secara profesional, transparan, dan mengusut seluruh pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti. Kedua, saya mendukung Kementerian HAM, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Kementerian Kesehatan, pemerintah Provinsi NTB, dan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah wajib menjamin seluruh biaya pengobatan, rehabilitasi fisik, mental, psikologis, psikososial, restitusi, serta keberlanjutan pendidikan korban. Yang ketiga, merekomendasikan Kementerian Agama dan DPRD Provinsi NTB, Pemprov NTB, dan Pemkab Lombok Tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak di seluruh pondok pesantren di Lombok. Ya, banyak sekali kasusnya, jujur li. Keempat, saya mendukung Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto bersama Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PPA, serta Kementerian Lembaga terkait segera menyusun, menetapkan Pak Menag, ayo, mana peraturan pemerintah tentang penghapusan kekerasan dan pelindungan korban kekerasan di institusi pendidikan sebagai standar nasional pencegahan, pelaporan, pelindungan, dan pemulihan korban di seluruh satuan pendidikan berbasis keagamaan maupun tidak. Indonesia, penetapan 2 tersangka adalah awal, bukan akhir. Keadilan hanya terwujud ketika pelaku dihukum, korban dipulihkan, dan negara memastikan tidak ada lagi anak Indonesia menjadi korban kekerasan di lingkungan pendidikan. Indonesia, besti-bestiku, terus kawal masalah ini, kasus ini, terus bersuara. Never give up Indonesia. Salam sopan Indonesia. Mwah.